Ada kabar baru beredar seputar Anthony. Dilansir The Sun, winger asal Brazil itu diketahui sudah kembali ke Inggris baru-baru ini setelah kembali ke kampung halamannya di Brazil setelah dilaporkan mantan kekasihnya akibat tindakan kekerasan. Situasi tersebut membuat Anthony hiatus sementara dari skuad Manchester United. Ia harus tinggal di Brazil terlebih dahulu untuk menyelesaikan kasus ini. Menurut laporan tersebut, Anthony sudah berada di Inggris sejak hari Selasa kemarin malam. Ia mendarat di bandara Manchester usai terbang dari Inggris. Namun ia dikabarkan tidak akan langsung kembali ke Manchester United karena harus menghadap ke kepolisian kota Manchester dalam waktu dekat ini. Sebuah pengakuan dibuat oleh Benjamin Sesko. Sang striker menyebut bahwa ia telah menolak kans untuk pindah ke Manchester United di musim panas kemarin yang sempat ingin membajaknya. Kepada Transfermarkt, ia mengungkapkan jika ia percaya jika RB Leipzig memberikan opsi yang lebih bagus untuknya untuk mengembangkan karirnya ketimbang di MU. Sejujurnya, saya tidak terlalu banyak terlibat dalam pembicaraan ini, namun saya rasa datang ke sini di RB Leipzig adalah keputusan yang bagus untuk saya, ujar sang striker. Seperti dilansir Calcio Mercato, Chelsea dikabarkan tidak tertarik memulangkan Romelu Lukaku yang sedang dalam performa terbaik dan siap untuk melepas sang pemain ke AS Roma secara permanen. Sebab mereka lebih suka memulangkan Tammy Abraham yang justru sedang menurun performanya saat ini. Menurut laporan tersebut, Mauricio Pochettino lebih memilih untuk memulangkan Tammy Abraham ke Stamford Bridge ketimbang Lukaku. Keputusan ini sebenarnya cukup aneh karena Abraham sejauh ini jadi pesakitan di AS Roma, di mana ia minim kontribusi bagi Ilupi. Namun, Pochettino menilai striker timnas Inggris itu lebih cocok di skema permainannya ketimbang Lukaku, sehingga Pochettino memilih untuk memulangkan sang striker ke Stamford Bridge. Mantan gelandang Chelsea, Gustavo Poyet, menaruh perhatian pada striker Nicholas Jackson. Dia menilai striker anyar The Blues itu belum cocok dengan gaya permainan tim di bawah asuhan manajer Mauricio Pochettino. Poyet berkomentar tentang performa Jackson. Menurutnya, gaya bermain Chelsea saat ini masih belum bisa untuk mengeluarkan kemampuan terbaik Jackson. Jackson adalah pemain yang suka berlari dari belakang. Namun saat ini pemain Chelsea tidak menemukannya di area yang tepat, kata Poyet kepada Bitcoin Casinos. Ketika seorang striker tidak mencetak gol untuk saya suka berpikir tentang bermain dengan cara yang tepat agar dia bisa mencetak gol. Dia perlu didukung dan diberikan umpan agar bisa tampil lebih baik. Sofyan Amrabat membuat komitmen penting untuk Manchester United. Pemain 27 tahun itu mengaku siap dimainkan untuk segala peran, termasuk sebagai kiper. Sofyan Amrabat memainkan peran yang tak lazim pada duel lawan Crystal Palace, sebab Erik ten Hag memberi tugas pada Sofyan Amrabat untuk menjadi seorang bek kiri. Posisi utama Amrabat adalah gelandang bertahan. Biasanya jika harus berganti posisi, gelandang bertahan akan digeser jadi bek tengah. Namun pada pertandingan tersebut Amrabat menjadi bek kiri. Saya bilang pada manajer, saya akan bermain di mana Anda membutuhkan saya, di posisi mana tim membutuhkan saya, bahkan jika itu adalah penjaga gawang, ucap Amrabat seperti dikutip dari Sky Sport. Hari ini saya bermain sebagai bek kiri, tetapi saya mempunyai peran bebas dan banyak bermain di lini tengah juga. Itu bagus, kata Amrabat. Arsenal bertekad untuk memenangkan perburuan Ivan Toney. The Gunners dilaporkan siap mengorbankan Eddie Nketiah agar striker Brentford itu jadi milik mereka. Toney diyakini akan jadi properti panas di bursa transfer musim dingin nanti. Sang striker jadi rebutan banyak klub top Inggris karena aksi impresifnya bersama The Beast. Arsenal adalah salah satu tim yang cukup ngebet mendatangkan Toney. Mikel Arteta butuh mesin gol baru agar performa Arsenal jadi lebih tokcer ke depannya.
Media The Mirror melaporkan bahwa Arsenal sedang menyiapkan rencana untuk merekrut Tony. Mereka siap menukarkan Eddie Nketiah dengan Tony di musim dingin nanti. Victor Osimhen akan mengambil langkah tegas terhadap perlakuan tidak menyenangkan yang dilakukan klubnya sendiri, Napoli. Bahkan masalah ini akan diselesaikan lewat jalur hukum. Semuanya berawal dari video yang diunggah akun resmi TikTok Napoli. Video tersebut menjelek-jelekan Osimhen, pemain mereka sendiri. Video TikTok itu sendiri segera dihapus oleh Napoli. Akan tetapi, total 2 video yang menjelekan Osimhen lebih dulu diamankan netizen dan tetap beredar di media sosial. Victor Osimhen tidak terima Napoli menyudahi masalah tersebut dengan hanya menghapus video. Osimhen bersama agennya akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan telah membahas potensi perekrutan kembali Zlatan Ibrahimovic ke San Siro. Ibrahimovic sendiri merupakan seorang petualang. Ia pernah membela sejumlah klub top Eropa dan Amerika Serikat. Namun, ia tampaknya merasa paling nyaman bermain di AC Milan. Ia memperkuat Rossoneri dalam 2 periode berbeda. Zlatan Ibrahimovic sebelumnya terlihat kembali ke markas AC Milan, tepatnya setelah Rossoneri dipermak Inter Milan dan sebelum melawan Newcastle United. Ia sempat berbincang dengan Stefano Pioli dan asistennya. Kini ada kabar bahwa Ibrahimovic bisa saja melakukan comeback di AC Milan. Kabar itu dilansir oleh Calcio Mercato. Laporan itu menyebut bahwa pemilik Milan, yakni Gary Cardinali, sudah menggelar pembicaraan dengan agen pemain Swedia itu terkait potensi kembalinya kliennya ke San Siro sebagai bagian dari manajemen Milan. Carlo Ancelotti tampaknya sudah memberikan restunya pada Xabi Alonso untuk jadi pelatih baru Real Madrid. Belakangan, beredar kabar jika Madrid disebut mengincar bos Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, yang kebetulan ia bukan nama yang asing bagi El Real. Sebab, Alonso memang pernah memperkuat Madrid, ia bahkan pernah dilatih oleh Ancelotti, juga di Bernabeu. Alonso sendiri mampu memimpin Leverkusen dengan apik di Bundesliga. Sejak menangani klub itu pada Oktober 2022 lalu, ia memainkan 44 laga dan mencatatkan 23 kemenangan, 11 kali hasil imbang, dan kalah 10 kali. Munculnya nama Xabi Alonso sebagai kandidat pelatih baru Real Madrid ini ditanyakan pada Ancelotti. Ia langsung memberikan restu pada Alonso untuk menjadi penggantinya di Real Madrid. Saya pernah memilikinya sebagai pemain. Ia memiliki pengetahuan sepak bola tingkat tinggi. Ia bekerja dengan sangat baik bersama Bayer Leverkusen. Saya berharap ia ada di sini suatu hari nanti, seperti Raul atau Arbeloa. Mereka adalah orang-orang yang saya kenal dan saya sangat mencintai mereka. Saya berharap suatu hari nanti mereka bisa menjadi pelatih Real Madrid, ujar Ancelotti.